Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmatnya kita bisa kembali meneruskan ta'lim kita, kajian kita dalam membahas kitab Tauhid. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga di akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dalam membaca kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dan kita masih membahas ucapan dari Syekh San'ullah Al-Hanafi, ya, tentang tidak bolehnya beristighozah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bab pembahasan kita. Ya, tidak boleh berdoa dan beristighozah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan bahwasanya ada kelompok ya sufiyah yang mereka menganggap wali-walinya memiliki karamah-karamah. Ya, ada wali abdal, ada wali kutub dan yang lain-lainnya yang mereka memiliki tasarruf, memiliki pengaturan di alam semesta ini sehingga mereka beristighozah dengan wali-wali tersebut. Ya, ini diingkari oleh beliau dan ini termasuk kesyirikan. Masih ucapan beliau, qala wa amma i'tiqaduhum anna hadha tasarrufat lahum minal karamat. Ya, adapun keyakinan mereka bahwasanya pengaturan ini, ya, pengaturan mereka memiliki pengaturan dalam alam semesta ini, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya itu termasuk karomah-karomah. Jadi termasuk karomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ini persangkaan mereka, ya, keyakinan mereka. Maka beliau mengatakan fahuwa minal mughalatah, maka ini termasuk kesalahan. Ini kekeliruan, salah dalam memahami apa itu karomah. Karomah memang ada, ya, tapi bukan seperti itu bentuknya. Li'anna karamata syai'un min indillahi yukrimu bihi awliya'ahu
Karena karomah itu dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan karomah ini Allah memuliakan para wali-walinya. Ya, jadi karomah itu artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya. Dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, siapapun dia. Ya, bisa langsung diberikan karomah, ada yang tidak. Tidak harus wali, orang beriman bertakwa pasti diberi karomah, tidak. Ya, Allah memberikan pertolongan ketika dibutuhkan. Ya, itu karomah. La qasda lahum fihi wala tahadda. Ya, Allah berikan itu kepada wali-walinya dan tidak ada tujuan darinya. Ya, tidak bermaksud wali itu bermaksud mendapatkan karomah ini, enggak ada. Wala tahadda, dan tidak bisa bertantang, ya, menantang, mengeluarkan. Saya keluarkan ini karomah, enggak bisa. Ya, kapan dia dapat bisa, ya. Kapan dia inginkan bisa keluarkan itu karomah? Tidak. Tidak seperti itu karomah. Ya, murni ketika dibutuhkan tiba-tiba Allah menolongnya. Ya. Wala qudrata wala ilma, dan dia tidak punya qudroh, tidak punya kemampuan, tidak punya wewenang, dan tidak punya ilmu terhadap itu. Itu milik Allah yang diberikan langsung ketika dibutuhkan. Ya, tidak ada dipelajari begini caranya puasa 40 hari 40 malam. Ya, hidup nggak kira-kira? Nggak ada. Mana tadi? Kama fi kisati Maryam binti Imran, seperti kisahnya Maryam bin Imran. Ini apa? Karomah. Ini bentuk karomah. Ya, Maryam. Ya, Ibnu binti Imran, ya, yang ini ibunya dari Isa, ya, alaihissalam. Beliau Maryam ini memiliki apa? Karomah, diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu didatangkan makanan-makanan, ya, di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Beliau sibuk dengan ibadah, ya, diberikan makanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan makanan-makanan buah-buahan yang tidak ada di musim itu, bukan musim, ya, tapi ada. Itu karomah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini apa nih kisahnya? Ana lupa nih. Usaid bin Khudair. Kemudian Abi Muslim Al-Khawlani. Abi Muslim Al-Khawlani ini seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di Yaman muncul nabi palsu, mengaku nabi. Nah, ini ditentang oleh Abi Muslim, ya, Al-Khawlani. Nah, di sana beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melawan nabi palsu ini. Kemudian tentang Usaid bin Khudair, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bacaannya, ya, didengar oleh para malaikat. Kemudian dia pernah berjalan pada waktu malam berdua, jadi diberikan cahaya. Cahaya itu mengikutinya di malam yang gelap. Kemudian dua orang ini berpisah, cahaya itu pun berisah. Ya, ada yang mengikuti yang satunya mengikuti yang satunya sampai di rumahnya. Ini apa? Karomah. Begitulah ciri-ciri bentuk karomah. Atau karomah itu seperti mujizat. Seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Ya, apakah Ibrahim sebelumnya itu belajar, ya, belajar untuk
tidak mempan dibakar, puasa begini, puasa begitu. Enggak, begitu dia dibakar, di situ diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk-bentuk ya yang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu mukjizat maupun karomah. Ya, jadi tidak ada punya tujuan, tidak bisa dikeluarkan kapan saja, bukan dipelajari, ya, dan punya wewenang kapan dikeluarkan, kapan dia tidak, ya, bahkan bisa disalurkan kepada orang lain. Ini semuanya apa? Namanya sihir, ya, bukan karomah. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi mereka menganggapnya itu adalah karomah, maka ini keliru, ya. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa amma qauluhum wa yustaghazu bihim fis sadaid. Ucapan mereka, orang-orang yang beristighozah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beristighozah kepada para wali tersebut fis sadaid, ketika dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan mendapatkan bencana, musibah, ya. Wa hadza akbahu mimma qablahu wa abda limusadamati, dan ini kata beliau lebih jelek dari yang sebelumnya dan lebih bid'ah, ya, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksibu su'a wa ja'alakum khulafa al-ardi a ilahun ma'allah. Apakah atau siapakah yang mengijabahi orang yang kesulitan ketika dia berdoa? Ya, ini jawabnya siapa? Allah. Nggak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaksifu su'a, dan siapa yang bisa menghilangkan keburukan? Ya. Wa ja'alakum khulafa'al ardh, dan siapa yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini? Maka Allah mengatakan, a ilahun ma'allah, apakah ada ilah, ada sesembahan, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ini diingkari. Artinya juga di sini yang dimintai, ya, untuk menghilangkan kejelekan, ya, kemudian itu merupakan apa? Merupakan menjadikan ilah, menjadikan Tuhan, ya. Siapa yang didoai itu berarti dianggapnya Tuhan. Doa-doa yang itu sifatnya khusus milik Allah Subhanahu wa taala, ya, menunaikan hajat, menyembuhkan penyakit, memberikan rezeki, menghilangkan kesulitan. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minta kepada selain Allah, berarti dia menjadikan selain Allah tersebut sebagai Tuhan, ya, sebagai sesembahan. Maka Allah mengatakan, a ilahun ma'allah, apakah ada ilah, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di ayat yang lain, qul mayyunajjikum minadh-dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khafiyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan, ya, yang kalian berdoa kepadanya dalam keadaan tadaru, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan lirih, ya, dan jika kami menyelamatkan kalian dari ini semuanya, sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ketika mereka minta, ya, mereka berdoa untuk selamat dari, ini kisah, ya, ini selalu kisah yang selalu diulang-ulang juga di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang musyrik itu mereka syirik
kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sulit saja, dalam keadaan senang saja, dalam keadaan lapang, maka mereka apa? Beribadah kepada selain Allah. Mereka dalam keadaan sulit, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mengatakan ketika mereka berlayar di lautan, kemudian gelombang menimpa mereka, rasa takut di sana, ya, dalam keadaan sulit seperti itu, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ya, maka diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang telah menyelamatkan kalian dari lautan tadi? Ya, yang kalian ketika berdoa kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur kalau mereka diselamatkan. Tapi ketika mereka diselamatkan di daratan, kesulitan sudah hilang, keadaan sudah menjadi tenang, senang, mereka lupa berbuat syirik lagi. Ya, itu perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang telah menyelamatkan mereka, yang ketika itu mereka benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lupa dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Nah, ketika diselamatkan Allah dilupakan lagi. Ya, berbuat syirik lagi. Tawadzakara ayat fi hadzal makna, dan beliau kemudian menyebutkan ayat-ayat yang semakna dengan ini, ya, ayat-ayat yang banyak sekali. Di sini dibawakan dua ayat yang dibawakan oleh beliau, yaitu Syekh Sana'ullah Al-Hanafi rahimahullah taala. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, ya, ucapan beliau, fa innahu jalla dzikruhu qarrara annahu kasifu lidurri la ghairuhu. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya yang menyikapkan, yang menghilangkan segala kemudaratan itu adalah Dia, tidak ada yang lainnya. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lainnya. Yang menyelamatkan mereka dari lautan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu mufradu bi ijabatil mutarrin, dan Dia saja Allah sendirian dalam mengijabahi orang-orang yang kesulitan tadi ketika mereka berdoa. Allah yang memberikannya, Allah yang mengijabahi, enggak ada bantuan, enggak ada yang bantu. Ya. Wa annahu mustaghasu lidzalika kullih, Dialah zat yang dimintai pertolongan untuk yang demikian itu semuanya. Wa annahu qadiru ala daf'i dhurri, Dialah Allah yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan. Al-qadiru ala isalil khair, yang mampu untuk memberikan kebaikan. Wa huwal mufradu bidzalika, dan Dia Allah sendiri untuk semuanya itu. Enggak ada yang bantu. Ya, enggak ada yang lain. Enggak ada yang ikut ngatur-ngatur, enggak ada. Ya, enggak ada pakai wali-wali tadi, enggak ada. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fa idza ta'ayyana huwa jalla dzikruhu kharaja ghairuhu min malakin wa nabiyyin wa waliyin. Maka jelas kalau itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya keluar dari yang menolong tadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar min malakin, dari malaikat. Enggak ada malaikat yang membantu, tidak ada malaikat yang bisa, ya, wala nabiyyin, bahkan nabi, enggak ada nabi yang bisa membantu, ya, yang memberikan kebaikan, yang menghilangkan kemudaratan, enggak ada. Wala waliyin, dan juga tidak wali, enggak ada wali yang bisa membantu, tidak ada wali yang bisa mengijabahi doa, yang bisa menghilangkan kemudaratan, memberikan kebaikan, enggak ada. Semuanya itu adalah Allah sendiri yang mampu, tidak ada yang lainnya.
Ya, ini keyakinan akidah kaum muslimin harus dibangun di atas keyakinan ini. Tapi masih ucapan beliau, saya sanallah, qala, beliau mengatakan wal istighazu yatajuzu fil asbabi dhahiratil adiyati fil umuri hissiyati fi qitalin. Kemudian beliau menjelaskan, ya, agar tidak salah paham, bahwasanya istighozah, meminta tolong, meminta bantuan, ini boleh pada sebab-sebab yang dohir, yang nampak, ya, yang itu merupakan kebiasaan dari perkara-perkara hissiyah, dari perkara-perkara yang hissi. Hissi itu bisa dirasa, bisa diindra. Secara dohir memang bisa membantu, ya. Fil qitalin, misalnya dari peperangan, ya, kita minta bantuan istighozah minta bantu kepada kerajaan sebelah, gitu misalnya, ya, untuk membantu perang. Ini juga disebut istighozah, minta bantuan, minta tolong. Ini hal yang diperbolehkan. Ya, karena secara dohir, secara hisi bisa. Berbeda dengan tadi, ya. Memang Allah yang sendiri yang mampu. Au idraki aduwi, atau ketika melawan musuh. Awis sabai, atau ketika berhadapan dengan binatang buas. Ya, boleh kita minta bantuan. Ya, ada ular misalnya besar. Nah, minta tolong sama tetangga. Yuk kita bareng-bareng gebuk, gitu ya. Boleh, ya. Wa nahwi, dan yang lain-lainnya. Ini perkara-perkara hissiyah, dohir, yang nampak, yang diperbolehkan. Bukan hal-hal yang sifatnya hanya Allah yang mampu. Qaulihi ya Zaid ya lil muslim, ya seperti panggilan, ya wahai Zaid, ya nama orang, ya, dipanggil, bantu saya. Ini panggilan istighozah, ya, meminta bantuan, ya, wahai kaum muslimin, ya. Ini hal-hal yang diperbolehkan. Bihasbil af'ali dhahirati, sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dohir, yang nampak, ya. Minta bantuan kepada Pak Polisi misalnya, ada yang mendolimi, itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang diperbolehkan. Wa amma istighatsu bil quwwati wa ta'siri au fil umuri manawiyati minas sadaidi. Ya, adapun istighazah meminta kekuatan, ya, meminta pengaruh pada perkara-perkara maknawiyah, ya, pada perkara-perkara maknawiyah yang tidak nampak, ya, dari kesulitan. Nah, kesulitan terhilangkan dari kesulitan, untuk terhilangkan dari musibah, ya, ini, ya, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kal maradi, ini contohkan, ya, seperti sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan sakit? Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sebab-sebab dohir, yaitu perbolehkan, minum obat, minta tolong kepada dokter, ya, kepada tabib, ya. Wal khauful kharaq wal dhaiki wal fakri wa talabir rizki, ya, takut dari tenggelam, dari kesulitan, ya, kefakiran, meminta rezeki, dan yang lain-lainnya, ya. Wa min khasaillahi, ini adalah termasuk kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, la yatlubu fihi ghairuhu, tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham di sini, bedakan, ya. Jangan disamakan. Ya, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Namun yang membawa kepada kesyirikan itu adalah perkara-perkara yang itu hanya Allah yang mampu, kemudian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan. Qala, kemudian beliau mengatakan, ya, masih ucapan beliau,
Syekh Sanullah Al-Hanafi rahimahullah. Wa amma kaunuhum mu'taqidina ta'sira minhum fi qada'i hajatihi kama taf'alu jahiliyatul Arab wa suffiyal juhal. Adapun keberadaan mereka meyakini punya pengaruh dari mereka, dari wali-wali yang mereka anggap wali ini tadi, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Arab dan orang-orang sufiyah, ya. Wa yunadihim, dan mereka memanggil wali-wali ini, ya. Wa yastahduna bihim, dia meminta pertolongan dengannya, dipanggil, diminta pertolongan. Wa hadza minal munkarat, ini termasuk kemungkaran, ya, ini termasuk hal yang dilarang dan membawa kepada kesyirikan, meyakini bisa menunaikan hajat-hajatnya. Baik. Wa man i'taqada anna li gharillahi min nabiyyin aw waliyyin aw ruhin aw ghairi dzalika fi kasfi qurbatin wa ghairihi ala wajhil imdadi minhu asyraka ma'allah, ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya ada selain Allah, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu ruh, ya. Ruh yang dimaksud di sini ya ruh-ruh, ya, atau jin, ya. Atau yang lain-lainnya, ya, berkeyakinan bisa menghilangkan kesulitan, ya, atau yang lainnya ala wajhil imdadi, dari segi pertolongan, ya. Jadi minta tolong kemudian diberikan pertolongan, disamakan dengan minta tolong apa? Seperti tadi, dengan mana-mana yang dohir tadi. Maka yang seperti ini kata beliau, asyraka ma'allah, dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itla qadira ala daf'i khairuhu wala khaira illa khairuhu. Karena tidak ada, ya, yang bisa, yang mampu untuk menghilangkan kemudaratan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa memberikan kebaikan kecuali kebaikan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Karena itu hak Allah, sifat kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka itulah syirik. Wal maqsudu anna ahlal ilmi, mana tadi? Masih satu paragraf lagi, ya. Qala, kemudian beliau mengatakan wa amma maqalu innahum abdalan wa buqaan wa autadan, ya. Adapun ucapan mereka, sesungguhnya mereka ada abdal, wali-wali abdal, ya, wa nuqaba, nama-nama wali, wa autad, wa janabah, wa sab'ina wa sab'atin, ada 77, wa arba'in wa arba'un, 44, ya, wa kutub, dan juga wali kutub, wal ghaisulin nas, dia menolong manusia, ya. Ini wali-wali yang bisa menolong mereka, menolong manusia, ya. Ini keyakinan sufiyah. Wa hadza min maudu'ati ifkihin, ini adalah termasuk apa? Mengada-ngada kedustaan mereka, ya. Ini perbuatan yang mengada-ngada, dibuat-buat, termasuk kedustaan mereka. Kama dzakara qadhi al-muhaddas fi sirajil muridin, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Qadhi al-Muhaddas di dalam kitabnya Sirajil Muridin,
Ya, dijelaskan di sana tentang perbuatan-perbuatan kedustaan, kebohongan mereka. Ya. Wa Ibnul Jauzi, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, wa Ibnu Taimiyah, dan juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Fatwa juga ada di sana. Ya, tentang kedustaan mereka. Semuanya itu karangan. Ya. Itu kalau dilihat lagi, pembahasan secara teliti lagi, itu karena akibat dari keyakinan orang-orang Hindu dan Buddha, ya, kemudian diadopsi, dicampurkan dengan akidah Islam. Ya, itulah keyakinan yang seperti itu. Wal maqsudu anna ahlal ilmi ma zalu yunkiruna hadzal umur syirkiyah. Dan yang dimaksud di sini, ya, dibawakan ucapan Syekh Sanallah Al-Hanafi, ya, bermadzhab Hanafi. Ada yang bermadzhab Syafi'i, Imam Hambali dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ahlul ilmi semuanya mereka senantiasa mengingkari perkara-perkara kesyirikan ini. Ya. Bukan seolah-olah kayaknya Hambali saja ini yang keras. Enggak, ya. Bahkan dari Hanafi, dari madzhab Hanafi juga keras dalam masalah ini, sama. Mereka itu sama ijma dalam masalah i'tiqad. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan bahwasan ini merupakan ijma. Ya, baik dari segala madhab, termasuk di sini dibawakan madhab Imam Hanafi, yaitu Syekh Sana'ullah rahimahullah ta'ala. Alat yang amat bihal balwa, ya, perkara-perkara kesyirikan yang telah menyebar musibah-musibah ini, wa a'talaqada ahlul ahwa, dan telah meyakininya para ahlul hawa, yaitu ahlul bid'ah. Ya, kelompok-kelompok yang ada banyak mengadopsi keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Ini mengalir, ini aliran, ya. Banyak masuk di kelompok-kelompok kaum muslimin yang ada. Kelompok ini sama keyakinan seperti ini. Ya, di kelompok ini walaupun beda kelompok, ternyata di dalamnya sama. Ya, di dalamnya sama, keyakinannya seperti itu. Walaupun nanti mereka berbeda siapa sebenarnya yang menjadi wali-walinya. Ya, si kelompok ini mengaku walinya si fulan. Oh, wali Abdal ini. Wali kutub ini. Ya, kelompok ini mengaku bukan ini. Ya, mereka angkat sendiri-sendiri. Ya, intinya keyakinan mereka sama. Falau tataba'na kalamal ulama al-munkirina li hadzal umur syirkiyah la talal kitab. Dan kalau kita mau meneliti ucapan-ucapan para ulama yang mengingkari perkara-perkara kesyirikan ini, la talal kitab, maka akan panjang kitab ini. Ya, kitab Watawa saja sudah berapa itu pembahasannya. Semua ahlul bidah dibahas di situ. Ya, belum kitab-kitab yang lainnya. Ya, maka akan panjang pembahasannya. Maka di sini diringkas hanya beberapa ulama saja yang dibawakan. Wal basirun nabil yudrikal haqqa min awalil dalil. Adapun orang yang memiliki basirah, memiliki pandangan, memiliki ilmu, orang yang cerdas, maka dia akan mengetahui kebenaran sejak mengetahui dalil. Awal dalil dibaca paham. Oh, ini kesyirikan dilarang. Prakteknya ada praktek-praktek yang banyak tadi, oh tahu dia ini adalah kesyirikan. Wa man qala qaulan bila burhanin, barang siapa yang mengatakan tanpa ada dalil, faqaluhu dhahirul butlan, maka ucapannya adalah kebatilan. Wa mukhalifun ma alaihi ahlul haq,
menyelisihi apa yang diucapkan oleh ahlul haq, yaitu para ulama, wal iman, dan ahlul iman, al-mutamassikuna bi hukmil Quran, orang-orang yang berpegang teguh kepada hukum Al-Quran, al-mustajibuna lidda'il haq wal iman, orang-orang yang menerima dakwah para ulama yang membawa kebenaran dan membawa keimanan. Wallahu musta'an wa alaihin nuqalat. Ya, Allah minta tempat kita minta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala tempat minta pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita lepas dari segala kesyirikan, dan juga kepada kaum muslimin memahamkan mereka dengan pemahaman yang benar, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjauhi kesyirikan. Aqulu qouli hadza, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.